Shalom bagi kita sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang gereja mula-mula dan ada beberapa pandangan tentang berdirinya gereja, terlain sebagai berikut. Yang pertama adalah gereja adalah umat panggilan Allah yang dikaitkan dengan panggilan Abraham dan janji yang diberikan kepadanya sebagai permulaannya. Nah, pada pandangan pertama ini, gereja itu adalah umat perjanjian Allah yang dikaitkan dengan pemanggilan Abraham dan janji yang diberikan kepadanya sebagai permulaannya. Nah, yang kedua adalah gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Adam, seperti yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Oleh karena itu gereja telah mulai jauh sebelum panggilan Abraham. Nah, pada pandangan kedua ini, gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada janji Allah dan kepada Abraham. Dan yang ketiga, pendapat berikutnya menyatakan bahwa gereja dimulai pada waktu Kristus di dunia, tetapi berdasarkan pengakuan bahwa murid-murid Yesus itu adalah gereja, maka gereja belum nyata sampai kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, yang berikutnya adalah, namun harus diakui memang bahwa gereja sudah ada dalam rencana Allah yang dikekalkan pada masa lampau, yang seperti yang terdapat dalam kitab Efesus 1 ayat 4. Tetapi realitasnya gereja dimulai pada Pentakosta, karena gereja dalam hakikatnya sebagai tubuh Kristus bergantung pada karya Kristus yang telah selesai, seperti yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 28 dan kedatangan Roh Kudus. Jadi hari kelahiran gereja ialah pada hari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Hal serupa dikemukakan oleh J.W. Brill yang menegaskan bahwa terbentuknya jemaat yaitu pada hari Pentakosta. Sebelum hari itu sudah ada orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi pada hari itulah jemaat terbentuk. Murid-murid Tuhan berhimpun dengan sehati di Yerusalem, dan tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka, dan dengan demikian jemaat Kristus terbentuk. Nah, akan tetapi pada dasarnya jemaat itu telah dikatakan oleh Yesus sendiri yang berkata di atas batu karang, "Ini aku mendirikan jemaatku," seperti yang terdapat dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Kemudian materi berikutnya adalah perluasan gereja mula-mula. Van den N mencatat bahwa perluasan gereja bertolak dari daerah Palestina dan Syria. Dari sana Injil dibawa ke daerah-daerah di sebelah barat, timur, dan selatan. Sebelah barat Palestina, Paulus dan sejumlah orang lain seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 25 membawa Injil ke daerah-daerah di sebelah barat Palestina.
Pada masa pertama, salah satu pusat perjanjian penginjilan yang utama ialah kota Antioquia. Di sini untuk pertama kali timbul suatu jemaat yang terdiri atas orang-orang kafir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Jemaat ini dipakai Tuhan sebagai alat untuk membawa Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh. Utusan jemaat Antioquia paling terkenal ialah Paulus. Ia mengaburkan Injil di wilayah Asia Kecil seperti Turki dan Yunani, tetapi tidak lepas dari usaha ini sudah berdiri jemaat di Roma seperti yang terdapat dalam Roma 16 ayat 20 sampai 24. Selamat pagi dan shalom. Sini saya akan menjelaskan tentang organisasi gereja mula-mula. Pertama, berdasarkan tulisan Bershop sejarah gereja. Pertama, saya menjelaskan mula-mula pimpinan gereja diamanatkan kepada para rasul, yaitu bukan saja saksi-saksi berkaitan dengan Yesus, tetapi juga para utusan Injil, para pengajar atau guru-guru agama yang menafsirkan Alkitab seperti ahli-ahli Taurat dalam agama Yahudi, dan para nabi atau yang menerima karunia roh yang istimewa. Mereka itu bukan dipilih melainkan dengan sendirinya. Mereka dihormati dan diakui kuasanya dalam jemaat karena karunia-Nya yang luar biasa, dan mereka tidak terikat kepada satu jemaat saja. Yang kedua, saya jelaskan, selain itu ada penatua atau presbiteros dan presbiter dalam tiap-tiap jemaat. Dari antaranya dipilih diberi tugasnya mengamati jemaat atau episkopos atau uskup, artinya penilik. Pejabat itu diserahi pimpinan harian jemaat mengenai keuangan, organisasi, administrasi dan sebagainya. Mereka dibantu oleh siamas atau diakonos, diaken, yang tugasnya melayani orang miskin, mengumpul uang dema dan menjaga rumah kebangkitan. Ketiga kategori ini diangkat melalui pemilihan untuk tugas-tugas yang tetap. Bidang Kisah Rasul 6 yang berikutnya, setelah ketiga golongan yang disebut pertama meninggal, maka pengembalaan jemaat beralih kepada presbiter, episkopos dan nyamas. Dengan demikian, pangkat uskup atau episkopos bertambah penting selama pengembala jemaat dan pemimpin ibadah. Pada permulaan abad kedua, jemaat di Asia Kecil dan Syria dipakai oleh seorang uskup saja. Kemudian peraturan ini diikuti di mana-mana sehingga susunan gereja menjadi episkopal. Presbiter merupakan satu badan tetap yang memilih askup serta membantunya dalam kebaktian dan pemberitahuan jemaat. Yang berikutnya, dalam gereja mula-mula
tak ada perbedaan pangkat di antara mereka. Tetapi sekitar tahun 100 para penilik mulai menanggap pelayan-pelayan lainnya sebagai bawahannya ditetapkan suatu hierarki atau aturan pangkat. Penilik Diaken tambahnya lalu bertanggung juga perubahan lain bagi karena memang lebih praktis bahwa pemimpin dilaksanakan oleh satu orang, maka mulailah lazim adanya satu penilik untuk satu jemaat. Yang berikutnya dalam surat-suratnya baik kepada Timotius maupun kepada Titus, Rasul Paulus menaparkan berbagai kasih bagi para penatua, penilik dan diaken, atau dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13 dan Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16. Persyaratan ini penting, artinya bagi tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka, yaitu saja untuk dari organisasi gereja, organisasi belang-belang gereja. Yang berikutnya tata ibadah, ada beberapa yang saya sebutkan di sini berdasarkan tulisan Persekutuan Sejarah Gereja. Ibadah dilaksanakan pada hari Minggu. Unsur-unsur dalam kebaktian pembacaan Alkitab, khotbah dalam doa, dan doa salam itu dari ibadah juga dilakukan perayaan Ekaristi. Baptisan dilaksanakan di luar kebaktian umum. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih.